semua ya. Welcome di Gereja Misi Amanat Agung Palangkaraya di tempat ini. Dan selamat kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yaitu hidup di bawah langit yang terbuka. Ya, judulnya seperti itu. Saudaraku yang kekasih, Tuhan berjanji memberikan pertumbuhan dari apapun yang telah kita perbuat dalam hidup ini. Dari apapun yang kita tabur, dari apapun yang kita tanam, saudaraku yang kekasih, supaya berbuah dan menghasilkan buah. Dan hanya Tuhanlah yang akan bisa menjadikan keberhasilan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan, dari pihak Tuhan begitu rindu untuk memberkati hidup saya dan saudara, karena kita adalah anak-anaknya, karena kita adalah kepunyaannya. Seperti yang dikatakan saudaraku dalam Yohanes 10 ayat 10, bahwasanya Dia datang untuk memberikan kita hidup dan supaya kita hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara yang kekasih, dalam nama Yesus, Ulangan 28 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, saudaraku, ada banyak referensi ayat firman Tuhan yang bagaimana menunjukkan hati Tuhan sangat-sangat mau menolong, memberkati, dan mengubah hidup saya dan saudara. Amin, saudaraku. Karena memang manusia telah jatuh dalam dosa, awalnya demikian, dan oleh dosa itulah manusia menjadi sengsara, menjadi melarat, dan menjadi banyak persoalan, saudaraku, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak bisa menjauh dari Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saudara yang kekasih, tidak ada harganya tanpa Tuhan. Tuhanlah yang telah mengangkat saya dan saudara, seperti yang dikatakan dalam 3 Yohanes 1. Saudaraku yang kekasih, begitu besar kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita, sehingga kita disebut menjadi anak-anak Allah. Dia mengangkat saya dan saudara menjadi anaknya. Dikaruniakan kepada kita otoritas menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12, setiap orang yang menerimanya diberikan kuasa kepadanya supaya dia menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya diangkat menjadi anak Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan sorga yang layak menerima janji-janjinya. Itulah kerinduan Tuhan. Bahkan lebih jauh dikatakan supaya kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Dan selama-lamanya akan menyembah kepada Tuhan. Baik kita selama di dunia ini, bahkan nanti ketika Yesus datang kali kedua, kita pun akan bersama-sama dengan Dia. Seperti yang Dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku sedang menyediakan tempat tinggal bagimu. Suatu kelak aku akan datang kembali, supaya di mana aku berada, kamu juga bersama-sama dengan aku. Inilah kerinduan Tuhan Yesus. Bahkan sejak di dunia ini saya dan saudara ada hidup di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau melengkapi hidup saya dan saudara supaya layak menjadi Tuhan, layak memuliakan Tuhan, saudaraku. Dan tidak hanya di dunia ini saja. Bahkan Dia katakan Dia sudah pergi ke sorga dan sedang menyediakan rumah-rumah bagi kita. Dan kerinduannya kita dan Tuhan selama-lamanya hidup dan tinggal bersama dengan Dia. Begitulah besarnya kasih Tuhan kepada kita, saudaraku. Tetapi dikatakan sebaliknya, si iblis selalu berusaha untuk mencuri, membunuh, membinasakan, agar kita alami berkat Tuhan dan bisa hidup jauh dari Tuhan. Inilah pekerjaan setan sampai sekarang. Dari dulu, dari Taman Eden, setan selalu berusaha menipu manusia. Sampai sekarang. Makanya Paulus berkata, hati-hati terhadap tipu muslihat iblis. Memang dari awal setan tidak bisa memusnahkan manusia. Setan tidak bisa memaksakan kehendaknya pada manusia. Tetapi salah satu senjatanya yang paling ampuh, yaitu tipu daya. Tipu daya, saudaraku. Itulah yang dia buat kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia tidak bisa memaksa Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan. Dia tidak bisa mengintimidasi mereka. Dia hanya membawa si Hawa berjalan-jalan dan memperlihatkan kepadanya semua yang ada di sana.
bahkan daya tarik keindahan. Makanya kalau 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Ada 3 perkara di situ. Keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa. Kalau kamu mengasihi dunia, kamu tidak bisa mengasihi Bapa. Dari manakah setan mengalahkan Adam dan Hawa? Setan tidak memaksa mereka. Setan tidak mengintimidasi mereka untuk berbuat dosa. Tapi setan menawarkan, memperlihatkan hal-hal yang menurut mereka menarik pada waktu itu, saudaraku. Itulah yang disebut keinginan mata. Sampai sekarang setan hanya bisa menipu kita. Tipu daya setan, saudaraku. Itulah sebabnya kita perlu dipimpin Tuhan, dikuasai Roh Kudus dan ada firman Tuhan. Sehingga saya dan saudara, kalaupun setan terus berusaha ingin selalu mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Tuhan, di pihak Tuhan selalu dari awal sampai sekarang, saudaraku, dan tidak akan pernah berubah. Dia datang kepada kita untuk memberikan kita hidup, dan supaya kita hidup dengan segala kelimpahan kasih karunia Tuhan, dan kita menjadi umat Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam 1 Korintus 3 ayat 6-7 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dari awal saya katakan tadi, Tuhan mau, saudaraku, apa yang kita buat, apa yang kita tabur, apa yang kita usahakan, semuanya bisa menghasilkan buah. Karena kita mau ada di tengah-tengah dunia ini, saudaraku, seperti judul tadi saya katakan, di bawah langit yang terbuka. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membinasakan, tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita harus mengerti keadaan alam roh sampai sekarang ini. Memang roh jahat itu nggak kelihatan secara kasat mata badan kita. Tapi orang yang punya panca indera keenam, dia bisa melihat. Saudaraku yang kasih. Tapi manifestasinya, dampak dari akibat pekerjaan setan itu, yang selalu ingin mencuri, membunuh, membinasakan, itu bisa terjadi dan berdampak dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Ulangan 28 ayat 1 dan 2 tadi menjadi dasar bagi kita. Kalau kita dengar suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, maka dikatakan berkat itu akan datang kepadamu. Dia datang memberikan kita hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Begitulah besar hati Tuhan, kerinduan Tuhan untuk memberkati saudara. Menyediakan segala yang perlu bagi saya dan saudara untuk hidup memuliakan Tuhan. Itu konsep kan dari Taman Eden dulu, saudaraku. Tuhan sediakan dulu semua. Tuhan adakan dulu semua. Baru terakhir kali manusia itu ditempatkan di sana. Tidaklah begitu sulit manusia itu dulu untuk mencari hidup mereka atau untuk mendapatkan semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan sudah siapkan dulu, baru Tuhan tempatkan mereka di taman kediaman Tuhan yang penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan hadirat damai sejahtera. Dan mereka menikmatinya dan mereka hidup memuliakan Tuhan. Tetapi setanlah yang merusak semuanya itu, saudaraku. Sehingga pada waktu awalnya mereka jatuh dalam dosa, hal itu tidak ada lagi dalam hidup mereka. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita harus mengerti keadaan alam roh. Ada yang namanya langit terbuka. Dalam Ulangan 28 ayat 12, saya bacakan pada saudara. Ulangan 28, 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaan. Haleluya saudara. Sampai seterusnya. Jadi sampai pada saudara kelimpahan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena Tuhan membuka bagi kita perbendaharaannya. Perbendaharaannya tidak terbatas, tapi dikatakan melimpah. Dari mana? Dari langit, dari sorga. Makanya ada istilah langit terbuka. Tapi kalau langit itu tertutup, apapun yang begitu limpah perbendaharaan di sorga tidak akan bisa mengalir. Nah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Jadi kalau langit terbuka dalam hidup saudara dan saya,
langit di atas kita terbuka, maka perbendaharaan kekayaan Tuhan yang begitu luar biasa akan mengalir dalam hidup saya dan saudara, supaya memberikan hujan bagi tanah kita dan akan memberkati pada masanya dalam segala usaha pekerjaan kita. Inilah hati Tuhan, inilah kerinduan Tuhan. Jadi kita perlu hari ini belajar hidup di bawah langit yang terbuka. Nanti akan kita lihat kenapa ada terbuka. Jadi ini ada langit terbuka. Untuk mencurahkan berkatnya, Tuhan akan membuka langit untuk memberi hujan bagi benih yang kita tabur. Agar bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan juga akan mencurahkan berkat atas segala pekerjaan, aktivitas kegiatan kita yang kita usahakan secara manusia, sehingga bisa menghasilkan dan berlipat ganda menghasilkan buah. Jadi di sisi Tuhan adalah pribadi yang sangat memberkati, yang mau memberkati usaha pekerjaan tangan kita. Dari mana? Ketika dia buka langit, ketika dia buka tingkap-tingkap bagi kita. Dia mencurahkan hujan dan membasahi bumi, membasahi, mengairi taburan-taburan kita. Dan akan menghasilkan buah dan berlipat ganda. Dari mana sumbernya? Dari Tuhan, dari sorga. Kenapa bisa? Karena sorga terbuka, karena langit terbuka. Amin saudara. Nah, kemudian jadi ada langit terbuka, kemudian ada juga langit tertutup. Nah, Ulangan 28:23. Ulangan 28:23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Saudara bisa bayangkan ini? Langit di atasnya tembaga, tanah yang dia kelola jadi besi. Tidak ada yang tumbuh, tidak akan ada yang berhasil, tidak akan ada yang akan menghasilkan buah dari semua usaha dan pekerjaan tangan kita. Jadi ada konsep dari Tuhan, langit bisa dibuka dan juga langit bisa tertutup, dan tanah pun bisa tidak subur tetapi menjadi besi. Saudara, kalau besi apapun bisa. Jangankan besi, saya dengar kemarin dari Pak Ketua di Kupang, ya itu batu-batu keras. Jadi mereka tidak susah menanam sesuatu di sana. Daerah batu-batu, kemudian laut. Nah kalau di Kalteng masih mending, saudara lempar batang ubi masih hidup. Kenapa? Karena tidak batu-batu. Jadi jangankan besi, batu pun tidak bisa, susah. Kalaupun hidup hanya sebentar pasti mati. Nah saudara, ini kalau ada langit terbuka maka ada langit tertutup. Kalau langit menjadi tembaga dan tanah menjadi besi, bagaimana benih yang sudah ditaburkan akan bertumbuh dan berbuah? Tidak akan mungkin. Nah ini semua terjadi di alam roh yang gak kelihatan, tetapi akibatnya terjadi dalam kehidupan yang nyata. Karena itu kita harus mengerti dunia roh, sebab perjuangan kita justru melawan roh-roh jahat di udara. Pernah ingat Daniel? Waktu dia berdoa dan berpuasa minta hikmat dari Tuhan di kerajaan Babel. Ketika dia berdoa beberapa lama, bahkan sampai 21 hari. Hari ke-21 baru malaikat datang mengantar jawaban. Ketika diantar, malaikat itu bilang begini, Daniel, sebenarnya hari pertama kamu berdoa, aku sudah disuruh datang membawa ini kepadamu. Jadi hari pertama dia berdoa sebenarnya sudah turun jawaban di bawah malaikat. Tapi malaikat bilang, tapi di udara ada penghulu media Persia, roh-roh jahat, penguasa di media Persia, setan yang gak kelihatan. Dia menahan saya, dia menghalangi saya datang kepadamu. Sampai Mikael datang membantu saya. Mikael itu malaikat penghulu dari surga perang, malaikat perang, yang panglima perang. Dia datang membantu saya, dia sedang bertempur di sana. Dan aku bisa membawa jawaban ini kepadamu. Nah ini bukti daripada peperangan kepada roh-roh jahat yang gak kelihatan. Jadi bisa kita berdoa, setan bisa menahan. Bisa saudara berseru-seru sama Tuhan,
setan bisa menghalaunya, menghambatnya, menahannya di udara. Supaya jangan turun sama kita. Itu dialami Daniel. Bahkan dia berdoa sampai 21 hari. Hari ke-21 baru jawaban datang, lalu dia berhenti. Tapi malaikat itu bilang, hari pertama kamu berdoa, sudah aku disuruh Tuhan datang memberikan jawaban ini kepadamu. Tapi saya tidak bisa turun sampai kepada kamu. Karena di udara sana penghulu Media Persia menahan aku, dia katakan. Menghalang-halangi dia untuk turun membawa jawaban itu. Nah itu dalam dunia roh nggak kelihatan, tapi faktanya ada. Dan itu terasa berdampak dalam kehidupan Daniel. Sampai 21 hari, bayangkan. Padahal hari pertama sudah dijawab. Nah ini kan dunia roh, nggak kelihatan. Sampai sekarang ini masih terjadi, saudara. Kita tidak bisa melihat setan, tapi dia bisa bermanifestasi dan bisa membawa dampak yang tidak baik dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Supaya kita tidak dibawa ke dalam suasana tipu daya oleh setan, saudaraku. Nah, karena itu kita harus mengerti dunia roh. Sebab perjuangan kita justru melawan roh jahat di udara. Efesus 6:12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Nah, tolong ini. Bukan darah daging musuh kita. Bukan mentuha musuh kita, ya. Bukan bapak mama musuh kita. Bukan abang adik musuh kita. Bukan ibu gembala, pak gembala, pemimpin misel musuh kita. Ya. Bukan teman, bukan manusia, bukan darah daging. Saudaraku. Tapi siapa musuh kita? Melawan pemerintah-pemerintah. Bukan gubernur, bukan wali kota maksudnya. Ini jajaran daripada susunan struktur kekuasaan setan. Ada pemerintahnya. Ya, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi setan itu punya struktur kekuasaan. Sama seperti di Indonesia ini, di dunia ini ada presiden, ada menteri, ada gubernur, ada wali kotanya. Jadi setan itu pun begitu. Punya struktur sesuai dengan kekuatan kekuasaan mereka. Jadi mustahil kalau Lucifer sebagai presiden datang melawan anak Tuhan, itu mustahil. Dia pasti suruh itu kroco-kroconya untuk menghancurkan, menipu anak Tuhan. Tapi biasanya jenderal berhadapan dengan jenderal, kolonel pasti berhadapan dengan kolonel. Dalam tingkat rohani pun seperti itu. Makanya Tuhan jaminkan pencobaan yang kau alami itu biasa saja, tidak melampaui kekuatanmu. Kenapa? Ini konsep Tuhan masalahnya. Tuhan itu tertib, setan aja pun tertib. Dia punya konsep kedudukan kekuasaan seperti yang mereka miliki. Makanya kalau bertempur itu ya raja sama raja, panglima sama panglima, selalu begitu. Rugi rajanya melawan kroco budak di sana, nggak akan mau dia. Dia pasti suruh yang sepadan dengan dia untuk bisa menghancurkannya. Haleluya saudaraku. Jadi saudara tidak usah terlalu punya ekspektasi yang luar biasa. Lalu saudara berpikir saudara menghadapi Lucifer. Tidak mungkin saudara menghadapi Lucifer. Pasti adalah kelompok hamba Tuhan yang memang punya otoritas yang bisa dikhawatirkan. Yang bisa menjadi satu perhitungan yang bisa membahayakan kerajaannya. Itu yang akan dihadapkan kepadanya. Sesuai dengan levelnya. Jadi sama seperti Media Persia, punya kerajaan di situ. Ada rajanya di situ, ada penguasanya di situ. Maka ketika Daniel berdoa ke sorga, maka Daniel ada di situ di daerah wilayah Media Persia. Maka penguasa Media Persia, setan yang ada di situ menahan. Dia berhadapan dengan penguasa di situ. Nah, saudaraku, sampai sekarang konsep ini masih terjadi, walaupun tidak kelihatan secara kasat mata. Jadi kalau ada saudara aneh-aneh di rumah, lihat kuntilanak, lihat ini, itu kroco-kroco, bukan Lucifer itu. Usirlah dalam nama Yesus. Tengkinglah dalam nama Yesus. Jangan pula saudara nggak bisa tidur gara-gara itu. Aduh Pak, nggak bisa tidur kami di rumah. Kenapa? Diganggu setan kami Pak. Saya pastikan itu bukan Lucifer. Itu adalah makhluk-makhluk lemah. Makhluk-makhluk kotor, antek-antek dari si jahat seperti kelasnya ini. Ada penguasa, pemerintah, roh jahat, penghulu. Itu ada kelasnya masing-masing.
Tidak akan mau gubernur turun untuk menghadapi seorang RT. Mana mau dia? Dia pasti suruh itu bawahannya. Urus sana, atur sana. Begitulah juga setan itu. Jadi jangan saudara bilang, kenapa aku melawan Lucifer tadi malam? Mungkin saudara menghadapi Lucifer. Terlalu rugi Lucifer menghadapi saudara. Dia pasti suruh ante-antenya. Dia suruh kekuatan yang lain di bawahnya. Haleluya saudaraku. Bisa mengerti ya, ini dunia roh masalahnya. Yang tidak kelihatan tapi bisa berdampak. Jadi dikatakan saudara yang kasih, roh jahat itu ada. Dan kuasanya bisa menyebabkan banyak dalam hal kehidupan kita manusia ini. Bisa dia membelenggu, menyebabkan sakit penyakit, bisa merasuki, bisa menutup berkat-berkat untuk kita, bisa menghalangi jawaban doa-doa kita. Mati. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, jadi dia ada dan dia bisa menimbulkan banyak hal yang tidak baik dalam hidup kita. Makanya dia bekerja mencuri, membunuh, membinasakan. Itulah sebabnya saya dan saudara harus mau bangkit dan mengadakan peperangan rohani melawan dia, saudaraku. Matius 9:35. Ya, kuasa Tuhan sudah diberikan kepada kita. Otoritas untuk setan diberikan pada kita. Sehingga saudara dan saya bisa mengalahkan setan, mengalahkan musuh-musuh kita. Seperti yang dihadapi oleh Yesus, Matius 9:35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus dalam masa pelayanannya pun, dia menyatakan kuasa Tuhan dan mengusirkan setan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kenapa? Karena setanlah yang membuat mereka mengalami segala penyakit dan kelemahan. Markus 1, 22, 23, 25, 27, mereka takjub mendengar pengajarannya. Orang-orang yang ada pada waktu itu mereka mendengar pengajaran Yesus, takjub. Kenapa? Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, tetapi Yesus menghardiknya. Ini yang harus saudara buat dan saya buat. Jangan kompromi sama setan. Jangan minta petunjuk sama setan. Jangan minta berkah dari setan. Hardik dia, lawan dia. Amin saudara. Yesus menghardiknya. Tuhan Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Jadi saudaraku, tidaklah, walaupun ada sekarang macam-macam orang katanya mengusir setan, dia komunikasi dulu sama setannya, ya. Mereka fellowship dulu, tanya kamu marga apa, dari mana, asal usul. Nah, enggak usah saudaraku. Tuhan bilang jangan berkomunikasi dengan arwah-arwah orang yang sudah mati. Ngapain kita berkomunikasi dengan mereka? Ngapain kita mau tahu dengan mereka? Secara garis besar kita sudah tahu setan itu adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Tidak ada yang baik dari dia, saudaraku. Dia menghardik setan. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Karena orang Farisi ahli Taurat belum pernah ada begitu. Orang Farisi ahli Taurat yang telah terus memelihara hukum-hukum Musa. Setiap hari Sabat di sinagoga mereka bacakan 10 titah. Tidak pernah yang macam begini. Menghardik setan dan berkata, diam, keluar kau daripadanya. Lalu orang itu disembuhkan. Mereka heran, ada apa ini? Ajaran baru ini dikatakan. Nah saudaraku, ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Beginilah harusnya Kristen. Beginilah harusnya anak-anak Tuhan. Roh jahat yang tak tunduk, roh jahat yang taat, roh jahat yang keluar. Bukan kita yang lari dari rumah kita. Bukan kita yang menyogok dia dan kasih makan supaya jangan diganggunya kita. Kan banyak sekarang konsepnya begitu. Kasih makanan, kasih ini, kasih supaya jangan diganggu kita. Ya, permisi ya,
Kami ada di sini, dikasihnya makanan, dikasihnya ini. Itu bukan begitu. Tapi banyak orang Kristen masih terlibat dengan cara begitu. Masuk ke satu daerah, permisi dulu, kasih ini dulu, kasih ini dulu. Ada permintaan dari penguasa di sini. Ya apa beda kita dengan orang yang enggak mengenal Tuhan. Ya mungkin ada kelompok yang namanya aliran kepercayaan masih seperti itu, tapi itu urusan mereka. Tapi saya dan saudara sudah menjadi orang Kristen, patokannya adalah Alkitab. Amin saudaraku. Kita memang menghargai di Indonesia ini ada 5-6 agama resmi. Tapi selain itu masih banyak aliran-aliran kepercayaan yang memang dibina oleh negara. Nah dalam konteks kekristenan, saudara tolak ukur kita adalah firman Tuhan. Kita memang menghargai satu dengan yang lain. Tapi saudara sebagai iman kita harus standarnya firman Tuhan. Jadi kalau saudara sudah dibawa kepada satu yang seperti ini, ya saudara harus memilih. Kita tidak bisa seperti ini. Yesus menengking roh jahat, dia mengusirnya. Bukan dikasih makan, bukan bicara, lalu diajak untuk melindungi, menyertai dia, bukan. Tapi faktanya banyak juga orang Kristen punya jimat, punya pelindung katanya, ada punya peliharaan. Siapa yang dikasihnya makan itu? Siapa yang dikasihnya makan di tempat-tempat tertentu yang dipanggilnya selain Tuhan Yesus? Kan bukan Tuhan Yesus. Nah anak Tuhan jangan sampai begitu. Hari Minggu gereja, tapi hari Jumat Kliwon dipanggilnya yang lain. Contohnya. Haleluya. Hanya Yesus yang berkuasa di bumi di sorga. Hanya Tuhan Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat perlindungan kita. Nah itulah sebabnya kita harus berdoa. Karena kita membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Dan terus berjaga-jaga supaya langit tidak tertutup di atas kita. Jadi setan masih punya kemampuan untuk bisa menutup, ya, untuk bisa menghalangi, menghambat. Sama seperti tadi, kerasukan dia. Siapa yang membuatnya? Setan. Mereka banyak kelemahan, mereka banyak ini. Kenapa? Siapa yang membuatnya? Setan di baliknya. Lalu Yesus harus mengusirnya. Yesus menghardiknya. Keluar kau dari orang ini. Itu konsepnya. Dan saudara harus pakai juga seperti itu. Usirlah dari pekerjaan saudara. Usir roh jahat yang menghambat berkat Tuhan. Usir roh jahat yang membuat sakit penyakit. Usir roh jahat yang membuat kacau balau. Usir roh jahat yang membuat kita tidak sampai pada panggilan Tuhan. Saudara tidak bisa kompromi dengan dia. Karena dia dikatakan mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya orang Kristen jangan lagi punya jimat. Punya mantra. Punya kaji-kaji. Padahal sudah anak Tuhan, sudah Kristen. Banyak kita temui itu. Bahkan pendeta pun ada. Berapa banyak yang saya doakan ada dengan orang tua sudah almarhum. Ketika ada yang begitu-begitu saya dipanggil. Kadang udah busuk badannya, kadang mati, hidup segan mati tak mau sudah. Lalu setelah dicek, layani pelepasan, waduh masih ada punya ini, punya itu. Orang Kristen, hamba Tuhan lagi. Dan itu yang membuat dia susah mati. Setelah didoakan, dilepaskan, buat perjamuan kudus, meninggal. Jadi setan itu sangat menyiksa, tidak ada yang baik dari dia. Nah, hari ini coba kita lihat, saya menyampaikan ada 3 poin. Siapa yang bisa menyebabkan langit tertutup? Jadi saudara pasti kita merindukan semua, kita mau langit di atas kita terbuka. Yang setuju katakan amin. Sorga terbuka bagi kita, mau di manakah kita, mau di kampung, mau di kota, mau di mana saja. Tapi langit terbuka atas hidup kita. Dan kalau langit terbuka atas hidup kita, perbendaharaan Tuhan yang melimpah-limpah itu boleh mengalir dalam hidup kita. Dalam keluarga kita, dalam setiap pekerjaan dan usaha tangan kita. Maka dikatakan sehingga kamu mengalami hidup yang berkelimpahan. Bahkan kamu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang merindukan itu? Katakan saya. Nah saudaraku, nah itu kita belajar hari ini. Di sisi lain ada setan yang ingin mencoba menahan, menghambat, menghalang. Dan itu sebabnya kita harus mengadakan peperangan rohani. Usirlah setan. Pak Coyonggi bilang, usir setan sebelum dia datang kepadamu.
Usir setan sebelum dia mengganggu rumah tanggamu. Usir setan sebelum dia mengganggu usaha pekerjaan. Itu dia bicara waktu di lapangan sepak bola Soekarno yang di Jakarta, waktu KKR dulu. Jadi jangan kasih dia masuk dulu baru saudara kelepotan mengusirnya katanya. Jauh-jauh sebelum dia datang pun. Saudara jangan kasih kesempatan sama dia. Saudara jangan kasih peluang sama dia. Usir dia dalam nama itu. Makanya tiap hari kita mengusir setan. Tapi jangan sudah mengusir setan tiap hari, saudara lebih meyakini ada setan daripada Tuhan Yesus. Kan lucu kan? Setiap doa, setan pergi. Tapi setelah itu kok lebih dominan perasaan dia, setan hadir mengganggu daripada kehadiran Tuhan yang omnipresent. Nah itu kan paradigma berarti kan, mindset yang harus dirubah. Kita harus lebih menyadari kehadiran Tuhan yang maha hadir itu daripada setan yang tidak maha hadir. Setan no omnipresent. Kalau dia tengking, setan pergi. Dia pergi, dia tidak ada di sini. Dia bisa datang bolak-balik. Tapi Tuhan, dia omnipresent, maha hadir. Kehadirannya tidak dibatasi ruang dan waktu. Tidak dibatasi masa demi masa. Nah itulah Tuhan kita itu. Jadi saudara mau rasakan ada Tuhan apa enggak? Dia ada di situ. Perasaanmu yang salah. Haleluya saudara. Saudara mau rasakan getar-getir atau merasa ada hadirat apa enggak? Hadirat Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berubah dari omnipresentnya. Kitanya ini yang kadang-kadang bisa merasa enak, merasa enggak enak, merasa ada hadirat, merasa enggak ada hadirat. Jangan ukur Tuhan kita dengan seperti itu. Haleluya saudara. Dia tetap Tuhan. Dia enggak berubah. Kalaupun saudara berubah, dia tidak berubah. Saudara mau bahasa roh enggak bahasa roh, dia tidak berubah. Amin saudara. Tapi kalaupun saudara bahasa roh, membangun iman saudara. Karena orang yang berbahasa roh, dia sedang membangun imannya kepada Tuhan. Dan rohnya sedang mengutarakan hal-hal yang rahasia kepada Tuhan. Dia pun yang ngomong enggak ngerti. Tapi roh Allah di dalam dia. Sehingga membuat Allah mengerti apa yang disampaikan melalui bahasa rohnya. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tidak lagi hanya bahasa manusia biasa. Nah saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Nah ada 3 kekuatan yang bisa membuat langit tertutup. Dan kita harus mengetahuinya supaya kita mengerti dan apa yang harus kita lakukan agar kekuatan itu tidak menutup langit di atas hidup kita. Yang pertama, saya sampaikan, yang pertama adalah roh jahat. Semua berkata roh jahat. Nah ini bisa sampai sekarang masih bisa berpotensi. Punya kekuatan untuk bisa menutup. Roh jahat bisa menutup langit atas kita. Sehingga berkat tidak mengalir dan kita tidak bisa bergerak maju. Kadang bisa hanya berputar-putar entah kemana. Mungkin juga tidak bersemangat lagi, tidak berdaya dan segala macam yang diakibatkannya. Kita harus melawan roh jahat dengan otoritas kuasa Tuhan yang sudah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang kekasih, dalam pelayanan Tuhan Yesus pada murid-murid ini yang dibuatnya. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Dan untuk melenyapkan segala sakit penyakit dan segala kelemahan. Ini pernah Tuhan sama murid-muridnya. Kepada mereka diberikan kuasa untuk mengusir roh jahat. Untuk melenyapkan sakit penyakit dan kelemahan. Pergi, diutus berdua-dua, 70 pasang. Lenyapkan segala penyakit, usir segala setan. Masuklah ke rumah orang. Katakan salam damai sejahtera. Kalau dia tidak menerima salammu, salammu akan kembali kepadamu. Cari yang lain. Bahkan kalau ada yang tidak menerima, bahkan ada yang mungkin menutup hatinya, kebaskan di kakimu. Tapi saya harap saudara jangan dulu buat, karena saya buat yang begitu. Amin saudara. Yang saudara lebih hebat pula dari saya. Karena saya belum pernah buat yang begitu. Walaupun sudah mau diparang orang dulu, mau dibunuh, dibantai, tetap aja kita mengasihi dan mengampuni. Belum saya kebaskan debu kaki saya. Dan memang tidak ada debunya pada waktu itu. Karena celana pendek, dari mana debunya kan? Malam-malam, udah mau dibunuh, pindah kami malam itu. Itu saksi kursi-kursi plastik masih ada saksi.
tapi harus memberkati. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, jadi diberikan kuasa mengusir roh jahat. Saudara pun sudah diberikan kuasa itu. Setiap orang menerima dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Matius 16:19, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Ini otoritas yang diberi Tuhan kepada gereja. Kepada kita jemaat, kita orang percaya, saudaraku. Kamu lepaskan dari bumi, nanti terlepas dari sorga. Kamu ikat dengan sendirinya kuasa sorga akan mengikatnya. Artinya apa? Apa yang disepakati gereja, apa yang disepakati umatnya, makanya di mana ada kesehatan di situ Tuhan perintahkan berkat. Apa yang kamu ikat, terikat nanti. Apa yang kamu lepaskan, akan dilepaskan kuasa sorga. Begitulah Tuhan memberi otoritas sama gereja. Begitulah hebatnya kepercayaan Tuhan kepada kita. Nah, makanya saudaraku yang kekasih, kita harus mengerti dan memahami ini. Ada lagi dikatakan Markus 16:17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sudah diberi kuasa kepada kita. Sudah diberikan otoritas kepada kita. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Makanya orang Kristen konsepnya harus mengusir setan. Setan harus diusir. Tidak perlu berdamai dengan setan. Tidak perlu buat MOU dengan setan. Coba tanya, kalau kalian tidak percaya, tanya aja orang pergi ke dukun itu. Pasti ada MOU. Pergilah tanya orang yang meminta kekebalan dari setan. Pasti ada MOU. Yang harus dia bayar seumur hidupnya. Bahkan kalau dia minta lebih lagi, maka harga yang dibayar pun lebih mahal lagi. Dia minta lebih lagi, harga yang dia bayar pun lebih mahal lagi. Itulah setan. Sehingga hidupnya akan terjerat seumur hidup, akan terikat. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melepaskannya. Dan itu pengakuan para dukun-dukun hebat yang bertobat dan menjadi hamba Tuhan sekarang ini. Nggak ada yang gratis dari setan itu. Setan tidak pernah memberikan sesuatu dengan gratis. Saudara mau minta pesugihan, ada harga yang dibayar untuk itu. Saudara mau minta pelet untuk pelet bawi katanya, ya kan? Ada harga yang dibayar untuk itu. Minta apa lagi? Minta supaya kalau kita ngomong supaya dian orang, ada harga, semua itu ada harganya. Setan tidak pernah kasih gratis. Dan kalau setan memberi, tujuannya mengikat kita supaya pada akhirnya kita dibunuh dan dibinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang memberikan hidupnya kepada kita. Dia mau supaya kita hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dia mau supaya kita menjadi umatnya. Dia mau supaya kita berbahagia. Dia mau supaya kita diselamatkan dan masuk surga. Dan pada akhirnya tinggal bersama-sama dengan selama-lamanya. Jadi saudara harus mengusir setan. Jangan takut sama setan. Amin. Mau tidur, mau apa, diganggu setan kami Pak. Nggak usah cari pendeta, saudara usirnya dalam nama Yesus. Karena itu bukan tanda pendeta, tanda orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara sudah percaya Yesus, saya sudah percaya Yesus, kita sudah memiliki Yesus dalam kita. Setan tidak takut pada manusia, tapi setan takut pada Yesus yang ada dalam saya dan saudara. Setan takut kepada anak-anak Tuhan yang mengerti siapa dia dalam Yesus. Dia tahu dia punya power, dia tahu dia punya kuasa, dia tahu dia bisa mengalahkan setan, dia tahu roh Tuhan yang di dalam dia lebih besar daripada semua roh-roh jahat dalam dunia ini. Makanya tadi sikap setan bekerjanya itu hanya tipu daya, mengintimidasi, menipu daya, memberikan daya tarik. Dan kalau kita lupa siapa kita, itulah yang membuat kita bisa lemah. Nah, kuasa dan otoritas telah diberikan Tuhan kepada kita. Jika kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, di atas pengakuan ini Tuhan memberikan kunci kerajaan sorga. Kita harus berperang secara rohani dan menang. Tidak seperti anak-anak sekewa. Mereka mengusir roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Tapi perkataannya tidak ada kuasa dan otoritas. Malah diserang balik oleh roh jahat. Karena dalam hidupnya tidak ada taatan kepada Allah. Nah, lihat dalam Kisah Para Rasul, anak-anak sekewa,
anak seorang imam, 10 orang. Karena mereka lihat si Paulus mengusir setan, mereka lihat Petrus mengusir setan. Lalu mereka coba-coba satu ketika mengusir setan dari salah seorang kesurupan. Ternyata setannya ketawa-ketawa, setannya malah nyerang balik. Setan bilang begini, Paulus aku kenal, Tuhan Yesus aku kenal, tapi kamu siapa kamu? Lalu digeranyanginya semua mereka lari sampai terkoyak-koyak itu bajunya. Jadi rupanya enggak semua orang bisa. Hanya orang yang diberikan otoritas. Siapakah itu? Anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika kita lahir baru terima Yesus, maka roh Tuhan Yesus, roh kudus itu tinggal dalam kita. Dan roh kudus yang diberikan pada kita itu lebih besar kuasanya daripada semua roh-roh jahat dalam dunia ini. Itulah yang membuat setan bisa dikalahkan. Bukan kita yang hebat, tapi roh kudus dalam kita. Dan bagaimana setan itu bisa tunduk? Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kenapa anak-anak imam Sekewa digeranyangi, dikoyak-koyak, dicabik-cabik sama setan, walaupun mereka anak pendeta atau anak imam? Mereka coba-coba mengusir setan, enggak takut setannya, malah setan nyerang balik. Mencabik-cabik anak-anak itu 10 orang, lari mereka kocar-kacir. Kenapa? Karena orang-orang ini bukanlah orang-orang yang tunduk pada Tuhan. Anak-anak imam Sekewa bukanlah anak-anak yang penuh Roh Kudus dan mengasihi Tuhan, pelaku firman Tuhan. Mereka mau coba-coba saja karena mereka lihat bagaimana Paulus mengusir setan. Mereka coba, dikiranya sembarangan. Hanya orang yang memiliki Yesus, hanya orang yang memiliki roh Allah dalam dirinya, hanya orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Allah. Mereka orang-orang percaya yang dikatakan mereka diberi kuasa mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka yang menerima exousia, hak penuh menjadi anak Allah. Mereka punya power untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Dan itu tanda yang Tuhan beri. Kepada siapa? Kepada semua orang percaya. Jadi tidak ada bedanya saya dengan saudara. Pakailah kuasa itu. Pakailah otoritas itu. Tapi bagaimana itu bisa berjalan dengan efektif, dengan berkuasa? Ini, tunduk pada Allah, lawan iblis, baru iblis lari. Konsepnya apa? Kita harus menjadi orang yang mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jadi kita ada di dalam jalurnya Tuhan. Kita ada di dalam pihaknya Tuhan. Lalu Tuhanlah yang akan melindungi kita. Tuhanlah yang berhadapan dengan musuh-musuh kita. Kitanya ini gak ada apa-apanya. Sama seperti yang dibuat Saulus dulu. Dia membantai, memenjarakan orang-orang kudus di Yerusalem. Lalu ketika dia dengan surat kuasa penuh, mau pergi mencari, mau pergi memenjarakan anak-anak Tuhan, pada waktu itu di tengah jalan Tuhan jatuhkan dia dengan hadirat kemuliaan Tuhan. Dengan sinar kemuliaan Tuhan memancar dari sorga, dia jatuh dari kudanya. Lalu Tuhan bicara, berkata kepadanya, ada orang temannya menyaksikan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi saudara lihat bagaimana pembelaan Tuhan terhadap umatnya. Yang dibunuh, dibantai Saulus adalah anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kenapa engkau menganiaya aku? Karena jemaat itu adalah tubuh Yesus, tubuh Kristus. Yesus adalah kepala. Kalau tubuhnya disakiti, itu sama dengan menyakiti kepala. Makanya ketika tubuhnya disakiti, kepalanya bertindak. Yesus berkata, kenapa kau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku? Disitulah Saulus bertobat dan menjadi Paulus. Jadi saudara tidak usah bela diri, biarkan Tuhan membela kita. Amin saudara. Bagian saya dan saudara patuh sama Tuhan, taati Tuhan, lakukan apa kata Tuhan. Kadang di luar pemikiran kita, di luar jangkauan kita, kalau Tuhan yang bela, dia bisa buat hal yang tidak pernah kita pikirkan. Orang Kristen sampai sekarang mengalami kondisi itu. Dihalangi, dihambat, ini buat segala macam, ditekan. Kita hanya berseru-seru sama Tuhan. Dan Tuhanlah yang berperang atas musuh-musuh. Tuhanlah yang bertindak atas orang-orang yang mungkin tidak menyukai. Atau orang-orang yang mencoba menghalang, menghambati. Tuhan itu hidup, walaupun orang gak melihatnya. Siapa baru-baru ini? Diambilnya Alkitab.
dikentutinya. Sampai sekarang udah bagaimana? Kita kan tidak bisa bilang apa-apa kan? Kalau di kelompok lain sedikit aja digawin itu udah ribut itu. Kenapa? Karena kita nggak perlu bela Tuhan. Orang kita kok yang memerlukan pembelaan Tuhan, ngapain kita bela Tuhan? Kalau saudara bela Tuhan, emang saudara siapa lebih hebat dari Tuhan? Kita yang perlu dibela Tuhan, kita yang perlu ditolong Tuhan. Itu membuktikan Tuhan kita itu hidup. Amin saudaraku. Dia hidup. Gereja mula-mula nggak bisa bikin apa-apa. Mereka cuma lari kocar-kacir menyelamatkan nyawanya. Karena di Yerusalem terjadi penganiayaan begitu hebat. Tapi ketika dalam kekuatan penuh Saulus dan teman-temannya, di situ Tuhan datang. Dan ternyata Paulus yang begitu jahat, Saulus dulu namanya, membunuh Stefanus dilempar dengan batu atas persetujuan dia. Pada akhirnya dia menjadi hamba Tuhan yang diurapi luar biasa. Nah inilah kalau Tuhan yang bela. Inilah kalau Tuhan yang buat. Sampai sekarang itu masih terjadi. Saya tidak tahu kebenarannya. Apakah dikatakan kemarin di YouTube itu ya, anak pemimpin Hamas jadi membela Israel dan segala macam katanya. Terlepas dari kita. Karena kita itu bukan urusan agama sebenarnya itu. Itu urusan politik. Jadi saudara anak-anak Tuhan tidak usah berargumentasi di situ ya. Itu bukan masalah agama Kristen, masalah di Palestina itu ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, ada banyak di situ kelompok beragama. Jadi itu bicara tentang kemanusiaan dan tentang perang antar negara, perbatasan, politik. Kita pun sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Israel. Kalau secara politik pun kita nggak, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Walaupun kita banyak pakai produk Israel. Ya kan? Kita berkati saja, kita doakan saja. Nggak usah saudara pergi ke sana bawa bambu runcing. Haleluya saudara. Ngapain emang mau bikin pondok? Orang bangkir aja dihantam kok sama rudal, bagaimana mau kita ke sana, mau ngapain? Ngantar nyawa aja nanti kita ke sana itu. Ya, berdoa saja, anak Tuhan berdoa saja, berkati saja. Biar Tuhan yang punya, itu memang sudah dinubuatkan. Sampai seluruh bangsa nanti memusuhi mereka. Sampai seluruh bangsa. Sampai seluruh bangsa-bangsa. Lalu mereka teriak. Lalu Mesias menolong. Lalu mau bilang apa? Mau protes apa kita sama orang itu? Memang sudah begitu di setting. Makanya Tuhan bilang, aku memberi kasih karunia kepada siapa aku beri kasih karunia. Dari awal mereka memang sudah dipilih Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi kita harus mengusir setan, kita harus melawan setan. Dan bagaimana setan bisa lari? Tunduk sama Tuhan, maka setan akan lari. Jadi saudara jangan coba-coba, saudara tetap dalam dosa mengusir setan, jangan. Saudara akan digeranyangi seperti anak Imam Sekewa. Bisa dipermalukan. Saudara selaraskan hidup saudara sama Tuhan. Saudara ada di posisi yang selalu berkenan sama Tuhan. Amin saudara. Karena yang membuat setan takut bukan kitanya, bukan bahasa roh kita, bukan teologi kita, bukan gelar kita, bukan lamanya kita Kristen. Yang membuat setan takut dan dia harus pergi karena engkau dan saya adalah orang yang menundukkan diri kepada Tuhan. Sehingga engkau di pihak Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Sehingga kalau ada setan yang mengganggu, mencuri, membinasakan, Tuhan sendiri menghadapi musuh-musuh kita. Itulah polanya, itulah konsepnya. Jadi kalau kita tidak menjadi orang yang selalu melakukan apa yang Tuhan mau, tidak ada di dalam pihaknya Tuhan, di dalam standarnya Tuhan, bagaimana Tuhan bisa membela? Tuhan pun tidak bisa tolong. Dalam Yesaya berkata, bukan kurang panjang tanganku menolong, bukan kurang lebar telingaku mendengar keluh kesahmu, tapi karena dosamu membuat aku menyembunyikan diri, membuat aku gak bisa menolong kamu, dikatakan Tuhan. Karena dosa tidak bisa dipersatukan dengan hadirat kemuliaan Tuhan yang begitu kudus. Jadi kalau begitu hidup kita, siapa yang menolong kita? Tidak bisa saudara. Makanya tunduklah kepada Allah, lawan iblis, iblis akan lari daripadamu.
Kemarin Pak Ketua, saya lihat khotbahnya di medsos. Di Medan itu sekarang sangat ngeri-ngeri. Sampai pagar rumah orang besinya pun digergaji. Dijual sama tukang loak. Sama tukang apa tuh? Ya, tukang pengumpul-kumpul. Digergaji. Besi pagar rumah orang digergaji. Ruk. Pagi-pagi, loh mana pagar kita ini? Sudah diangkut orang. Bayangkan, udah sampai begitu kejahatan. Ngeri enggak? Jadi mau dipagar pakai apa? Pakai aja arus listrik supaya ini ya. Supaya korslet kalau ini. Tapi itu kenyataan. Lalu dia bilang, kita kan enggak suka orang yang begitu. Kita pasti gerah atau pasti geram rasanya dengan orang-orang seperti itu. Kita mau bikin rumah kita aman, dipagar, tiba-tiba datang pula dia menggergajinya. Karena 1 kilo besi berapa gitu ya, daripada susah cari kerja, udahlah tiap malam gergaji pagar orang, ya kan? Pagi-pagi dia sudah punya duit, dijualnya ke tukang loak. Lalu, dia cuma cari rumah, kan banyak, hampir setiap rumah orang sekarang punya pagar. Tiap hari dia giliran, pindah-pindah kelurahan, ya kan? Panen terus dia. Nah itu kacau sekarang Kota Medan. Lalu dia bilang begini, kita nggak suka, tapi Pak Ketua bilang, tapi kadang-kadang kita juga tidak bisa pungkiri atau mungkin kita juga tidak sadar kalau di gereja juga banyak tukang gergaji katanya. Lalu saya ketawa juga mendengarnya. Apa maksudnya? Di gereja juga banyak tukang gergaji. Bukan hanya di Kota Medan yang menggergaji pagar orang. Kadang di gereja juga menggergaji perpuluhan, menggergaji milik Tuhan, ya kan? Digergajinya semua. Oh, baru saya ngerti, itu maksudnya. Tapi itu walaupun ilustrasi, kita harus belajar. Taat sama Tuhan, usir iblis, iblis akan lari. Jadi saudara tidak bisa dibela Tuhan kalau kita tidak di pihak Tuhan. Amin saudara. Kita harus menyesuaikan hidup kita ada dalam pola kebenaran sehingga Tuhan bisa bela kita. Nah, sekarang yang kedua. Jadi yang pertama yang bisa menghambat atau yang bisa menutup langit adalah setan. Itu masih bisa sampai sekarang. Makanya harus lawan dia, usir dia. Jadi saudara kalau sudah berdoa, ikat roh jahat, ikat kekuatannya yang mencoba menghambat mengalami jawaban doa, pergi dalam nama Yesus. Dan kalau saudara adalah orang yang ada di pihak Tuhan, berjalan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan membela kita. Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan berhadapan dengan musuh-musuh saudara. Ya saudaraku, yang kedua, siapa lagi yang bisa menutup? Yang kedua, Tuhan itu sendiri bisa menutup. Ada ayatnya kan, kalau aku membuka, tidak seorang pun bisa menutup. Ya kan, kalau aku menutup, tidak seorang pun bisa membuka. Jadi Tuhan masih punya power untuk menutup dan membuka. Sampai sekarang. Mazmur 50 ayat 22, perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Jikalau roh jahat sebesar apapun membelenggu kita, masih ada harapan untuk dilepaskan bila kita berseru dalam nama Yesus. Tetapi kalau tangan Tuhan yang mencengkeram kita, atau yang menutup pintu langit kepada kita, siapa yang dapat melepaskan kita? Tidak ada yang bisa. Nah, Ulangan 32 ayat 39, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Inilah hebatnya otoritas Tuhan sampai pada sekarang ini. Ya. Wahyu 3 ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Ini kuasa Tuhan sampai sekarang. Jadi apapun kita bilang, kalau memang Tuhan tutup, kalau Tuhan sudah buka, dia punya otoritas untuk itu. Aku memberikan kasih karunia kepada siapa aku beri kasih karunia. Aku akan mengasihi kepada siapa aku akan mengasihi. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi secara umum, secara general dia mengasihi semua manusia berdosa. Dan dia panggil kita, dia selamatkan kita. Mengapa Tuhan sendiri yang menutup langit di atas anak-anaknya? Sehingga tidak ada yang bisa melepaskan. Alasannya adalah karena tidak mau mendengar
tidak mau ditegur dan mengesampingkan firman Tuhan. Kita terus melakukan yang tidak dikenan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan pasti menutup langit di atas kita. Haleluya saudara. Jadi kalau terus kita dengan semua cara kita, pikiran kita jalan dengan konsep-konsep kita, ya seperti yang Tuhan bilang sama orang Farisi ahli Taurat, kamu memuji aku, tapi hatimu jauh daripada aku. Ya kan, keras sebenarnya firman itu. Mulutmu memuji aku, tapi hatimu jauh daripada aku. Dari mana Tuhan tahu hati mereka jauh? Karena yang kamu lakukan itu adalah perintah manusia. Perintah Allah, firmanku kau kesampingkan. Kamu hanya memelihara aturan-aturan manusia. Dari situ Tuhan tahu hati mereka tidak kepada Tuhan. Walaupun mereka, aku cinta kau Tuhan, aku mengasihi kau Tuhan, haleluya, haleluya. Hari Minggu haleluya, hari Senin sampai Sabtu haleluya. Jangan seperti itu saudaraku. Haleluya saudara. Ya. Hatimu jauh daripadaku, Tuhan bilang begitu. Bisakah itu terjadi? Bisa. Dari mana Tuhan tahu hati kita jauh? Karena yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tujuan-tujuan hidup kita jauh dari tujuan Tuhan. Jauh dari cara-cara konsep Tuhan. Dari situlah dia tahu. Karena orang yang mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintah-perintahku. Dari situlah Tuhan tahu. Makanya jangan ada lagi tukang gergaji di gereja. Itu istilah Pak Ketua itu. Haleluya saudara. Ya kalau gergaji bertukang boleh lah, tapi maksudnya jangan sampai kita menjadi orang yang merusak apa yang sudah Tuhan buat baik. Apa yang menjadi rancangan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Jadi kenapa Tuhan menutup langit? Kenapa bisa langit tertutup? Ya karena ini tadi. Daud adalah seorang raja Israel. Dia bukan orang sempurna, tetapi dia mau ditegur, dikoreksi dari kesalahannya dan mau berubah. Dan Tuhan lanjutkan rencananya sampai pada keturunannya. Lain dengan Saul yang tidak mau ditegur dan terus berbuat dosa. Terus berjalan dengan konsep-konsepnya. Maka pada akhirnya Tuhan meninggalkan Saul. Inilah membuat surga tertutup. Tadi dari konsep awal, kalau kau dengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan segenap hatimu, maka berkat ini akan datang mengikuti engkau. Kenapa mengikuti? Kenapa datang? Karena surga terbuka. Kenapa surga terbuka? Karena kita melakukan apa kata Tuhan. Kita di pihaknya Tuhan. Dan setan pun tidak bisa mengganggu. Ayub ketika setan mau datang, permisi dulu dia. Ayub ketika dibuat susah, diizinkan namanya. Diizinkan namanya, bukan dari Tuhan, tapi diizinkan. Setan permisi dulu. Ya pantaslah dia berbahagia, dia memuji engkau, dia memuliakan engkau, dia cinta kau. Karena kau buat dia kaya, dia punya ini segala macam. Coba kau buat dia miskin, coba kau buat ini. Oh silakan. Tapi waktu habis semua bendanya, habis anaknya mati, tetap itu Ayub mengasihi Tuhan. Sampai akhirnya di testing penderitaan yang paling membuat dia melarat. Kesehatannya hilang, habis semua kekuatannya. Sampai dia penyakitan yang gak bisa disembuhkan waktu itu. Tapi setan permisi dulu konsepnya. Datang dulu dia sama Tuhan, silakan kata Tuhan. Tapi kenapa diizinkan? Makanya Tuhan bilang, tidak melebihi kekuatanmu. Jadi Tuhan sudah ukur, Tuhan tahu kemampuan kita. Sama seperti orang tua, menyuruh kita mengerjakan sesuatu. Karena orang tua tahu anak ini bisa mengerjakannya. Begitulah konsep Tuhan dengan kita. Kenapa diizinkan Tuhan si setan merusak Ayub? Karena Tuhan tahu hati Ayub. Makanya sampai habis semua, istrinya pun menggoncang Ayub, tetap Ayub tidak tergeser. Masih kau puji-pujikah Tuhanmu itu? Kutukilah Tuhanmu sekarang dan tinggalkan dia. Itu istri. Tapi Ayub bilang, kamu bicara seperti orang gila kamu. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan saja? Dan tidak mau menerima keadaan yang buruk? Dan di situ Ayub bicara tidak berdosa sedikit pun dalam pembicaraannya.
Dan Tuhan tahu itu. Makanya dikembalikan 2 kali lipat kekayaannya. 2 kali lipat semua kemasyurannya, semua kesenangannya. Sampai dicatat anak-anak Ayub adalah anak-anak yang tercantik di seluruh negeri. Tuhan tahu hati Ayub, tidak melebihi kekuatan. Walaupun manusia punya free will, kehendak bebas, saudara. Jadi kalau saudara pun sekarang mengalami kondisi sepertinya berat kali hidupku ini, enggak. Tuhan udah ukur saudara bisa melewatinya. Saudara bisa menang dalam kondisi itu. Sepanjang saudara mengasihi Tuhan. Karena dikatakan Roma 8:28 ya. Karena dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang kalau tetap mengasihi Tuhan walaupun dalam kondisi sulit. Kalau tetap mengasihi Tuhan walaupun kondisinya nggak ada uang, nggak pekerjaan ini, walaupun banyak persoalan, walaupun susah keadaannya. Kalau tetap mengasihi Tuhan, maka kondisi seperti itu yang kita alami itu, yang diizinkan oleh Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan. Haleluya saudara, itu firman Tuhan bilang begitu. Karena di situ juga kita belajar otot-otot rohani kita dilatih. Mana Pak Tumi, waktu Pak Tumi sekolah polisi, nggak langsung terus bisa ini. Dulu waktu masuk SPN, wah terus tiap hari lari, loncat apa, semualah olahraga. Kadang nggak pakai baju, 1, 2, 3, 4 lari terus di jalan raya siang-siang. Panas terik, apa? Dilatih otot-ototnya, dilatih kekebalannya, dilatih untuk tubuhnya bisa menjadi seorang prajurit. Ada dasar-dasar yang memang secara standar yang harus dibuat untuk menciptakan seseorang seperti itu. Begitu juga Tuhan dengan kita. Kadang-kadang kondisi itu membuat kita harus, Tuhan melatih otot-otot rohani kita. Sehingga kondisi yang mungkin sulit pun, agak sepertinya mungkin kita, aduh gimana Tuhan. Tapi itu penting, itu perlu. Untuk membuat saudara terlatih otot rohaninya mengandalkan Tuhan. Saya baca ada WA mengenai keluarganya, anaknya Pak ini. Siapa? Wakilnya Pak ini yang diangkat. Si PDIP siapa nih? Ganjar. Siapa wakil yang diangkat tuh? Ya, Mahfud MD. Dia kan banyak jabatannya itu. Ketua MK, Menteri Pertahanan dan segala macam. Dia punya 3 anak, kuliah, semua katanya dapat beasiswa. Dan orang nggak tahu anaknya itu adalah anak menteri. Kadang-kadang dosennya pun nggak tahu katanya. Karena saking polosnya, jadi Pak Mahmud membiarkan anak-anaknya ini mandiri. Ya, walaupun anak menteri, orang yang sebenarnya berpengaruh, dia nggak pakai pengaruhnya untuk mempengaruhi anak-anaknya itu kuliah di sekolah di kampus mana. Sampai ada dosennya katanya mengira kalau anak ini, si anaknya si Mawende perempuan ini mungkin kurang uang, kurang apa, sering dikasih susu sama dia. Dikira ini orang mahasiswi cewek ya. Ada dokter berapa 2 anaknya itu. Dikira sama dosennya ini orang sederhana aja, nggak punya uang kali. Dikasih susu sering katanya. Lalu satu ketika dikasih tahu sama anaknya ini apa yang dibuat dosennya ini. Lalu Pak Menteri ini mengundang dosennya ke rumahnya. Lalu Pak ini berkata, terima kasih ya Pak dosen sudah membantu anak saya. Loh, anak Bapak siapa? Yang mana? Lah itu kan, ya astagfirullahaladzim katanya ya. Dia baru sadar, ternyata itu anak itu tadi anak menteri. Lah kenapa polos, kenapa seperti orang miskin tidak punya duit. Memang disengaja dibuat begitu, enggak pala dibuat macam-macam. Dibiarkan begitu dia berkembang. Supaya dia tahu apa artinya bagaimana berjuang. Bukan berarti kalau bapaknya menteri punya uang, punya koneksi lalu bisa mudah semua, lalu gampang. Orang ini nanti enggak punya karakter. Itu yang dibangunnya, 3 anaknya katanya begitu.
Nah ini orang yang hebat di Indonesia salah satu. Orang yang kaya pun, dan dia nggak punya, kalau dia pengakuan itu ya, nggak terlalu kekayaan yang dia punya tidak mungkin sehebat kekayaan menteri-menteri lain. Terlepas dari dia mau calon wakil gubernur ya, wakil presiden. Tapi saya pikir bagus. Jadi ibu-ibu, orang tua, jangan halangi anak-anakmu itu dibentuk dengan kesukaran-kesukaran yang ada. Jangan kau permudah semua jalan tol. Perlunya dia juga merasakan enggak ada duit, enggak apa-apa. Perlu dia merasakan kalau ada hal-hal yang sulit, supaya dia bisa terbentuk karakternya untuk mengandalkan Tuhan. Jangan dikit-dikit me. Semua kita penuhi. Ya kan? Semua dia pikir kalau panggil pi sudah beres. Dia pikir kalau panggil mi sudah beres. Kasih tahu, kita belum ada uang ini. Kasih tahu sama dia. Doakan ya supaya ada nanti papa dapat uang, mama dapat uang. Doakan kamu, makanya kamu sekolahnya benar-benar. Jangan main-main, jangan aneh-aneh. Kasih tahu, itu penting. Jangan dipikirnya nanti pokoknya mi semua sudah ada. Pokoknya pi semua sudah ada. Papi, mami beres semua. Jangan. Apalagi bue atau tambi, ya kan? Biarkan dia mengalami hal-hal seperti itu. Itu wajar untuk perkembangan psikologinya. Supaya dia punya mental, oh ada waktunya rupanya menunggu. Oh ada waktunya rupanya harus kalah. Oh ada waktunya rupanya harus mengalami seperti itu. Itu penting bagi anak-anak sekarang. Supaya jangan menjadi anak-anak yang maunya serba cepat, serba instan. Nah nanti mau ikut Tuhan pun kadang-kadang maunya begitu dia. Mau instan kaya, mau instan diurapi, mau instan begini. Enggak bisa. Dunia real pun enggak bisa begitu. Langsung doa, langsung instan jadi kaya. Emangnya BIM salah BIM? Nanti poin yang ketiga kita perhatikan. Jadi ada 3 perkara yang bisa menutup langit di atas kita. Yang pertama setan, yang kedua Tuhan itu sendiri pun bisa menutup sepertinya. Karena kita tidak dalam mentaati Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Haleluya saudaraku. Kemudian yang terakhir, siapa yang bisa menutup? Diri sendiri. Coba lihat kiri kanannya, bilang sama dia. Ternyata bilang sama dia. Kita sendiri bisa menutup langit di atas kita. Ternyata bilang, kamu sendiri bisa menutup langit di atas kamu. Bagaimana caranya itu? Coba lihat. 1 Korintus 3 ayat 6 ya. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Jadi mau kita kerja keras, mau banting tulang, banting setir, banting injak rem semua, tidak salah, itu bagus. Itu bicara tentang menanam, menyiram, artinya usaha kita manusia. Tindakan kita. Tapi yang memberi pertumbuhan, yang membuat itu berhasil, yang membuat itu berbuah, yang membuat itu diberkati, hanya siapa? Hanya Tuhan yang bisa membuat pertumbuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat itu berhasil. Bukan karena kerja keras mati-matian kita. Konsep yang dibuat oleh Amsal, apa katanya? Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Susah payah bicara tentang menanam, menyiram. Usaha manusia, baik dalam pelayanan, baik dalam usaha, baik dalam bisnis, baik dalam pekerjaan. Ya itu bicara tentang menyiram, menanam, itu usaha kita. Jerih payah kita, jerih lelah kita. Tapi yang membuat berhasil, yang membuat diberkati, yang membuat itu bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan, yang memberi pertumbuhan kehidupan, itulah Tuhan. Makanya berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kalau ada berkat Tuhan di situ, kalau ada penyertaan Tuhan di situ, kalau ada perkenanan Tuhan di situ, maka itu akan menjadi berhasil dan beruntung.
dengan dunia global sekarang ini, kadang-kadang kita memang bingung juga ya. Kadang ada orang mati-matian kerja sampai mati-matian, sulit juga. Ya memang sesuai bidangnya sih. Ada orang cuma duduk di meja, dia putar-putar HP, dapat duit. Sekarang ini kan banyak begitu. Banyak sekarang peluang bisnis yang secara online, tapi hati-hati ya. Kalau saudara nggak mengerti, nggak paham, bisa ketipu juga banyak orang sekarang ini. Ada yang bentuk kripto, ya finansial yang bergerak dalam online, cukup banyak sekarang ini. Invest saham dan segala macam, dia nggak kerja mencangkul lagi seperti kita contohnya. Dia ada di dunia yang lain bidang dia, ya sesuai dengan dia. Bisa dia dapatkan di situ. Tapi ada orang mungkin seperti kita karena memang itu kemampuan kita, itu skill kita, ya mari kita lakukan itu di bidang kita dan bersyukur. Tapi sesederhana apapun, bidang apapun, usaha, skill, keahlian kita yang memang Tuhan percayakan, tekuni saja dan lakukanlah itu. Dan harapkan berkat Tuhan ada di dalamnya. Bagaimana berkat Tuhan ada di dalamnya? Saudara dan saya harus orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan. Coba kita lihat ini ya. Yesaya 30:23. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika Tuhan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Perhatikan, jadi ada hujan. Hujan itu dari mana? Dari sorga, langit yang terbuka. Dicurahkan ke bumi. Kemana itu dicurahkan? Ke bumi, ke tanah. Itu bicara tentang usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang saudara buat. Mengalir ke sana. Lalu nanti bisa menghasilkan. Artinya apa? Ketika langit terbuka, saudara dan saya akan mempersiapkan ladang. Ladang itu bicara tentang usaha saudara apapun. Jadi hujan itu ketika turun akan terbuang ke sungai dan sia-sia kalau saudara tidak membuat media yang harus diairi oleh air hujan itu untuk menghasilkan buah. Kalau hujan turun ke satu tanah, tapi di tanah itu tidak ada tanaman yang ditanam, maka tidak akan ada hasil apapun dari situ. Air itu akan terus mengalir, tetapi tanahmu dan tanah kita kalau tidak dikelola, tidak akan ada menghasilkan apa-apa. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kalau Tuhan Yesus membuka tingkap di langit, apakah otomatis kita akan mengalami dampaknya? Tidak. Walaupun langit sudah terbuka, perbendaharaannya melimpah, tidak terbatas, saudaraku yang kekasih, lalu dikatakan curah hujan datang, dicurahkan kepada dunia ini, kepada kita. Apakah langsung otomatis? Tidak. Perlu kita perhatikan, dikatakan di sini, yang langit terbuka digambarkan sebagai hujan. Hujan itu baru akan berdampak jika benih sudah ditaburkan dan diolah dalam satu lokasi atau satu ladang. Jikalau kita tidak melakukan bagian kita, maka tidak ada gunanya langit terbuka. Jadi kita harus menanam dan menyirami. Jika tidak, maka ketika ada hujan turun, langit terbuka, tidak akan ada yang bisa ditumbuhkan Tuhan. Jadi apa yang menjadi penghambat? Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita sendirilah yang menjadi penghambat dan yang menutup langit di atas kita. Jadi kalau Tuhan sudah membuka langit, Tuhan mencurahkan hujan. Tapi ketika hujan itu tercurah, ladang kita nggak ada ditanam apa-apa. Lalu kemana hujan? Ya terbuang. Terbuka lagi langit, hujan turun, lalu mengairi tanah. Tapi kita tidak punya ladang yang sudah dikelola, diolah. Lalu hujan tidak menghasilkan apa-apa. Apakah maksudnya ini kepada kita?
Saudara, Tuhan hanya memberkati apa yang saudara buat. Amin. Tuhan hanya memberkati, membuka jalan dari apa yang saudara buat. Itu sebabnya buat ladangmu, buat usahamu, buat sesuatu yang memang bisa akan ketika hujan turun, maka itu menjadi tempat menampung air hujan dari langit, dari berkat itu. Dan itu akan membawa kehidupan pertumbuhan dan akan bisa menghasilkan. Apapun itu namanya. Jangan sampai hujan itu mengalir begitu saja, lalu terbuang begitu saja. Saya percaya saudara dan saya sudah di dalam Tuhan sekarang ini. Saya percaya sorga terbuka kepada kita. Langit terbuka kepada kita. Tapi begitu lama nanti saudara dan saya ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi kalau saudara tidak siapkan media ladang di mana Tuhan bisa memberkati, maka hujan itu akan berpuluh tahun terbuang begitu saja. Harusnya saudara sudah menerima tuayan-tuayan, karena saudara dan saya sudah begitu lama dalam Tuhan. Orang dunia ini pun sekolah, berapa tahun SD? 6 tahun. Berapa tahun SMP? 3 tahun. Berapa tahun SMU? 3 tahun. Berapa tahun sarjana? 4 tahun, 5 tahun. Setelah umur itu dia sudah tamat, dia sudah sarjana. Secara hitungan dunia pun begitu. Ada waktu yang memang diizinkan diproses untuk kita bisa mencapai sesuatu. Saudara pun begitu dalam Tuhan. Buat sesuatu yang bisa Tuhan alirkan hujan di sana. Dan dari situlah Tuhan bisa menumbuhkan buah-buah yang akan bisa menjadi berkat bagi saudara. Apakah itu profesi saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, pelayanan kita, atau apa saja namanya. Harus ada media yang akan di mana tempat air itu dialirkan, sorga terbuka dan hujan itu turun kepada kita. Sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Amin, saudaraku. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kelola tanahmu. Secara rohani apa? Dalam konsep firman Tuhan, orang yang menabur menuai. Menabur banyak, menuai banyak. Terlepas dari konsep orang sekarang bicara tentang persepuluhan apa. Tapi yang pasti saudara harus menabur. Saudara tidak usah bicara melebihi konsep dasar persepuluhan. Karena yang persepuluhan pun masih macet. Apalagi mau 20%, apalagi mau 50%, apalagi seluruh hidup. Itu nonsens saudara bisa bicara. Lakukan yang standar dulu kalau memang bisa. Kalau memang imanmu sudah teguh, sudah meningkat, baru boleh next level. Perjanjian baru, perjanjian lama itu standar yang sudah Tuhan buat. Lalu meningkat dalam perjanjian baru. Mengasihi Tuhan memang tidak hanya 10%, tapi seluruh hidup. Tapi kalau yang standar pondasi ini pun kita susah, masih sulit, bagaimana lagi mau seluruh hidup? Saya menyoroti ini, bahkan sekarang di hamba Tuhan pun sekarang, dia berdalih, sekarang enggak lagi persepuluhan, lalu suka-sukanya. Yang dulu dia kasih persepuluhan, sekarang enggak lagi. Dengan alasan, kita mengasihi Tuhan seumur hidup, seluruh hidup kita. Yang pondasinya aja pun sudah dirusak. Adakah yang bisa menjamin seseorang itu akan melakukan lebih dari persepuluhannya? Tidak ada. Yang ini aja, standar ini aja masih bermasalah. Ngapain kita bicara yang lebih? Jangan kamu berpikir lebih dari kemampuanmu, kata Paulus. Lakukan dulu yang standar ini. Yang membuat kau tetap kokoh ada di dalam jalurnya Tuhan. Taat kepada Tuhan supaya kalau kita mengusir setan, setan lari dari kita. Haleluya saudaraku. Itu dalam sisi rohani. Suka memberi, suka menabur. Ini kita mau Natal, nanti saudara akan berkorban. Makanya nanti habis ini jangan pulang dulu. Saudara mungkin rapat bicarakan tentang kepanitiaan, karena kepanitiaan sudah dibentuk minggu lalu. Silakan diaturkan, silakan diusulkan. Berapa keperluan Natal, berapa kebutuhan kita semua total. Lalu semua kita berkorban. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Tidak usah harapkan proposal dari wali kota. Haleluya saudaraku. Masa saudara yang Natal minta dari pejabat? Ya saudara Natal ya kita lah yang mengurusnya, kita yang berkorban. Karena itu untuk kita. Amin saudaraku.
belajar menabur, suka menabur. Seberapa pun yang bisa kita tabur. Nanti entah berapa juta mungkin keperluan kita. Ayo kita sama-sama menabur. Sama-sama kita berkorban. Haleluya saudaraku. Semua sukacita, amin. Ya. Dan sukacita semua ambil bagian. Nah, saudara yang kekasih, dan jangan membuka celah kepada roh jahat dengan melakukan dosa. Salah satunya tidak mengampuni. Ayo kita semua belajar mengampuni, mengasihi, mempraktekkan kasih Tuhan. Petrus bilang 7 kali, cukupkah? Enggak cukup 7 kali. Karena kalau enggak mengampuni, yang rugi kita bukan orang lain. Dan itu salah satu membuat langit tertutup. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kalau kau tidak mengampuni, aku juga tidak mengampuni. Tidak mendengar doamu. Makanya disuruh pulang itu orang yang berdoa, beribadah itu. Ketika berdiri di hadapan Tuhan berdoa, teringat sesuatu dalam hati sama orang lain, kau pergi dulu. Berdamai dulu kau. Selesaikan dulu. Nggak ada gunanya kau di sini ibadah bahasa roh dan segala macam, tapi hatimu sakit hati sama orang. Pulang dulu kau. Selesaikan dulu. Kalau kau nggak mengampuni, aku juga nggak mengampuni kamu. Aku juga nggak terima doamu. Aku juga nggak bisa memberkati kamu. Nah ini ruginya kalau kita tidak mengampuni. Ini juga bisa menutup langit di atas kepala kita. Capek-capek kita susah, bukannya nggak bagus visi kita itu, bukannya nggak bagus semua yang kita buat, bukannya nggak hebat pengorbanan pekerjaan kita seperti di kitab Hagai. Kamu berusaha, kamu menabur banyak tapi menuai sedikit, kamu makan tapi merasa lapar, kamu minum tapi nggak merasa puas. Masalahnya karena tidak menghiraukan rumah Tuhan, melalaikan rumah Tuhan. Itu tadi masalah gergaji, jangan digergaji lagi. Haleluya saudara. Ayo hormat sama Tuhan, ayo percaya sama Tuhan, ayo andalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan. Justru kadang-kadang kita tidak punya, masih kekurangan, kita dituntut Tuhan. Mau lihat Tuhan hati kita, apakah memang kita percaya sama Dia? Apakah kita memang mengharapkan Tuhan yang akan menolong kita? Dari tindakan kita saudara. Jika kita hidup benar dan kudus dengan hati yang tulus mengasihi Tuhan Yesus, maka tidak ada celah atau kesempatan yang terbuka buat roh jahat untuk mengganggu kita. Nggak ada. Setan pun tidak bisa mendekat. Gemetar dia kalau dekat. Kenapa? Karena saudara ada dalam level kebenaran Tuhan. Kalau benar ada persoalan, ada masalah, saudara bisa melewatinya, saudara bisa mengatasinya. Dan saudara bisa menang. Kamu lebih daripada pemenang. Karena kita memang nggak mungkin tidak ada persoalan, nggak mungkin tidak ada, semua punya. Dalam pekerjaan, sudah pun ikut Tuhan sungguh-sungguh, sudah pun melakukan firman, masihnya kita ada persoalan, pergumulan kita, itu nggak bisa dipungkiri itu. Tapi saudara harus tetap komitmen sampai pada garis finish. Tuhan harus tetap melihat kesetiaan kita, Tuhan harus tetap melihat kesederhanaan, ketergantungan kita kepadanya. Sampai janji Tuhan itu semua boleh digenapi dalam hidup kita. Bahkan kalaupun tidak digenapi seperti yang dialami oleh seorang penyakit kulit, Lazarus yang miskin itu, dia tidak mengutuk Tuhan, dia tidak melupakan Tuhan. Sampai dia pun harus mati dan mati dalam Tuhan. Malaikat mengangkat dia. Beda dengan orang kaya yang bermewah-mewah setiap hari. Tapi dia tidak percaya Tuhan, mati tapi dibawa ke malaikat maut. Artinya walaupun bukan menjadi sasaran utama kita adalah menjadi seperti berkat-berkat lahiriah. Tetapi saudara itu menjadi bagian dari yang Tuhan janjikan kepada kita. Percaya Tuhan bisa menolong, percaya Tuhan menyediakan. Tapi ada beberapa hal yang hari ini kita pelajari. Jangan sampai langit tertutup di atas kepala kita. Amin. Jangan sampai langit tertutup di atas usaha, pekerjaan, bisnis, sawah ladang, ternak, dari semua pelayanan kita. Jangan langit tertutup. Biarkanlah surga terbuka. Sehingga sekecil, sesederhana apapun yang saudara bisa buat, berkat Tuhan ada di sana. Penyertaan Tuhan ada di sana. Perkenanan Tuhan ada di sana. Mungkin berkat kita enggak harus seperti banyak berkat orang lain. Tapi saudara merasakan bagaimana itulah berkat Tuhan dan saudara berbahagia. Saudara bersuka cita. Saudara bisa mencukupkan apa yang ada pada saudara dengan apa yang Tuhan berikan. Dan saudara setia di situ. Tuhan bisa tambahkan lagi untuk berkat-berkat yang lebih. Karena saudara juga akan dipakai Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Karena tujuannya itu, nggak ada yang lain.
diberkati untuk memberkati, diperlengkapi untuk bisa melayani. Tujuan kita mempermuliakan Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan seperti minggu lalu. Dari semua jawaban atas doa-doa kita, dari semua janji-janji Tuhan yang kita terima, tujuannya supaya pada akhirnya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Tidak ada tujuan lain, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku, biarlah semakin nama Tuhan dipermuliakan lewat semua yang saudara terima, yang kita alami, dari semua yang Tuhan bisa buat kepada kita, dalam usaha pekerjaan, kesehatan kita, rumah tangga, keluarga, dan pelayanan kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Dan Tuhan senang. Saudara udah senang, Tuhan lebih senang. Lihat konsep doa itu, apa katanya? Mintalah kepada Bapa dalam namaku, maka akan diberikan kepadamu. Selama ini kamu gak minta apa-apa, mintalah, kata Tuhan, supaya Bapa dipermuliakan. Jadi kalau saudara dijawab Tuhan doa-doa kita, itu Bapa dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan. Mungkin kita, aduh puji Tuhan, haleluya. Bagian kita udah senang nih. Tapi sebenarnya Tuhan lebih senang ketika Dia melihat kita senang. Nah itu Bapak itu. Tapi Tuhan akan sakit hati atau susah merasa kalau dilihatnya saudara pehe, susah. Gara-gara kan sakit susahnya, gak bisa lagi doa, gak bisa lagi nyembah. Nggak bisa lagi rasanya memikirkan pikiran-pikiran Kristus. Susah hati Tuhan. Sama seperti kita orang tua. Kalau kita melihat anak kita berbahagia, orang tua pun senang. Tapi kalau datang anak kita pulang sekolah, ini sudah panjang. Ada apa dengan anakku ini? Ada masalah apa dia? Rasanya hati orang tua itu, aduh. Saudara berbahagia dalam Tuhan, Tuhan lebih dipermuliakan. Itu konsepnya. Mari kita bagi